Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mega Dharma. Oke, kali ini aku cuma ingin ngevlog tentang bagaimana caranya menjadi seorang motovlogger tanpa harus menggunakan alat-alat yang mahal. Ya, lebih enaknya dikatakan low budget lah ya. Jadi kita ini untuk nge-record untuk konten motovlog di channel YouTube sebenarnya nggak harus ini ya menggunakan alat-alat yang mewah gitu. Nah, kali ini aku akan coba share ke teman-teman semua gimana caranya menjadi motovlog dengan budget yang pas-pasan lah. Oke, yang pertama mungkin di sini alat-alat yang digunakan itu adalah kamera handphone. Oke, kamera handphone, terus handset untuk mikrofonnya. Di sini aku menggunakan handset bekas, jadi aku colokin ke HP, terus aku tempelin di depan handset, di depan helm maksudnya, sorry. Aku tempelin di depan handset dan case strap yang di dada itu sebenarnya fungsinya untuk nge-record waktu mancing. Nge-record mancing, cuman bisa juga digunakan pas lagi di motor seperti ini. Ya, jika kalian tidak punya action cam, ya bisa menggunakan HP lah ya. Ya, yang penting hasil rekamannya itu bagus, agak stabil, dan yang penting itu adalah isi kontennya. Nah, mungkin kekurangannya dari posisi HP di dada ini, penonton lebih kurang leluasa gitu untuk melihat situasi yang ada di sekitar si driver. Karena kalau misalkan kita pakai action cam yang di helm, itu posisinya ngikut rekaman dari kepala si driver. Jadi kalau drivernya itu lihat ke kiri, ya si penontonnya juga bisa lihat ikut ke kiri gitu. Jadi kalau misalkan di tengah dada sini itu terbatas, cuman menghadap ke depan, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kualitas rekamannya itu bagus. Oke, by the way, ini aku perjalanan pergi kerja ke Indogrosir Pontianak. Jadi aku masuknya itu jam 4 sore. Sekarang jam 3-an. Sengaja aku pergi agak awal karena ya untuk nge-record lah, sekalian ngetes. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, ini aku pakai kamera depan ya. Jadi agak kurang bagus gitu. Karena kalau aku pakai kamera belakang itu HP aku nggak bisa kesentuh sama case strapnya. Nggak tahu kenapa, karena kalau misalkan HP Android itu biasanya hanya sidik jari atau tangan lah, kulit lah yang bisa menyentuh layarnya. Entah kenapa ini HP aku kalau ditimpakan di case strapnya ini, dia kesentuh-sentuh sendiri gitu. Ya maklum lah, HP murah, udah rusak juga. Wah, itu ada orang mancing tuh. Sorry kalau aku jarang ngomong, soalnya masih newbie dalam motovlog. Ya mungkin teman-teman ada requestan gitu untuk nge-record di mana gitu, yang tahu daerah Pontianak ini, untuk jalan-jalan doang sih. Oh iya, sama satu lagi, ini mungkin posisi kameranya agak nyamping ya. Agak nyamping ke kanan atau ke kiri mungkin. Karena posisi kamera HP itu kan ada di atas tuh.
jadi nggak pas di tengah-tengah. Ya, perjalanan aku dari rumah ke tempat kerja itu sekitar 20 menitan. Ya, jadi kalau misalkan nge-record santai gini sih, ya 25 menitan lah telat-telatnya. Dan aku juga belum isi bensin ini. Mau nge-record, ya tahu sendiri lah peraturan di SPBU itu nggak boleh ngaktifin handphone, apalagi kalau dilihat ada handphone di dada yang aktif gini, ya bisa kena tegur kita. Nggak boleh, kita harus menaati peraturan, karena juga untuk keselamatan kita. Bahaya itu kalau di SPBU hidupin handphone, kecuali handphonenya dalam kondisi airplane mode atau mode pesawat, itu mungkin nggak apa-apa, karena sinyal HP ini bahaya loh. Dan buat teman-teman yang mungkin sering nyimpan HP di dalam jok motor, dalam keadaan HP itu masih hidup atau sinyalnya hidup, jaringannya hidup, itu bahaya sekali ya. Mungkin ini tips untuk teman-teman semua, karena frekuensi sinyal dari HP itu bisa menimbulkan kebakaran kalau terkena uap dari bahan bakar motor kita. Apalagi di dalam jok ini kan suhunya panas ya. Jadi ya di samping sinyal juga bahaya, tekanan baterainya juga bahaya. Jadi disarankan ya paling enggak beli tas kecil gitu untuk nyimpan HP atau kocek di jaket gitu. Cari aman aja lah. Ya kalau misalkan kehujanan gitu, lebih baik kalau ada tas yang anti air atau plastik itu dimasukkan dalam kocek aja. Jangan disimpan di jok, bahaya. Kita potong. Ini aku belum ganti oli nih motor, jadi rada kasar gitu bunyinya. Seharusnya ini udah jadwalnya ganti oli, cuma karena belum sempat, jadi ya ditunda dulu sampai besok lah. Wow. Mau belok tapi nggak ada lampu sen tuh orang. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe ya di channel ini ya, karena mungkin channel ini bakalan upload seputar motovlog. Ya, upload motovlog lah, ngevlog di jalan gitu. Karena pertama, aku bikin channel YouTube ini sebenarnya untuk tips and trick gitu ya. Jadi nggak ada bahan, nggak ada konten, mau bikin tips and trick, dan juga dananya terbatas. Jadi lebih enak gini sih. Modal yang dikeluarkan juga nggak nyampe 100 ribuan. Ya lumayan lah. Case strapnya aku beli di Shopee itu 50.000. Terus handsetnya juga handset bekas. Ya kalau mau beli handset baru, beli yang 20 ribuan gitu banyak. Udah bagus kok mikrofonnya. Atau beli clip on. Nah, mikrofon clip on itu cuman berapa ya? 15 ribuan kalau nggak salah. 20.000 sama splitternya. Oke, kita berhenti dulu.
Nah jadi nggak nyampe 100.000 totalnya gitu, dan hasilnya juga lumayan. Oh iya, disaranin lagi sih memori kalian itu lempeng ya, memori HP-nya, karena rekaman dari HP itu lumayan besar. eh, per menitnya itu lumayan besar, berapa megabyte gitu. Gila panas. Sore-sore gini panasnya masih nyengat cuy. Oke, sudah hijau, kita lanjut. Oh iya, bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa keluar rumah itu pakai masker ya teman-teman ya. Karena walau bagaimanapun juga, virus corona ini tetap ada di sekitar kita. Sok bijak loh. Ya ikutin aja lah peraturan dari pemerintah. Ya karena juga itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk orang lain, dan juga intinya untuk kita sendiri. Karena kalau misalkan kita kena, orang lain juga kena. Dan orang lain kena, kalau kita nggak pakai masker, kita juga kena. Ya berarti kita saling menjaga lah, saling menjaga. Karena mereka dokter-dokter bekerja itu menangani kasus COVID-19 yang aku lihat di video ya. Ya aku sih nggak pernah datang langsung ke rumah sakit, cuman aku lihat-lihat di video itu mereka nggak tidur loh. Sumpah, mereka nggak tidur, mata mereka itu bengkak sekali. Dan ya kita harus apresiasi itu, karena bagaimanapun juga mereka itu menyelamatkan nyawa kita semua. Ya intinya kita harus taati peraturan. Ya kalau ada komunitas enak kali ya. Bisa ngevlog itu sambil pakai apa namanya yang untuk ini, untuk terhubung satu sama lain itu apa ya namanya alatnya, intercom ya. Jadi sambil kita ngerekod juga kita bisa bacot-bacotan sama teman-teman gitu di jalan. Ya berhubung ini akunya masih awam motovlog, jadi sendiri aja dulu lah. Kita coba-coba dulu. Ini kita baru sampai Kodam. Di depan itu Ayani 2. Sekitar ya mungkin 10 menitan lagi lah ke tempat kerja. Lumayan jauh sih. Namanya cari duit ya, nggak kenal jauh dekat. Yang penting gajinya, iya. Gajinya. Oke guys, kita memasuki daerah Hayani 2. Widih, ini motor baru nih guys. Motor apa itu? Honda, nggak tahu, Beat mungkin ya, Beat atau Vario ini.
Ini sepertinya juga mau hujan ya. Biasa sore-sore begini di daerah sini itu hujan loh guys. Tapi ini sekarang lumayan cerah sih, agak mendung-mendung dikit aja. Paling malam hujan. Ya semoga enggak lah ya. Karena aku juga pulangnya malam, subuh biasa. Wih. Oke guys, mungkin segitu aja ya vlog untuk hari ini. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng ya. Aduh, apa sih? Aktifkan loncengnya ya, biar kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Mega Dharma. Nah, oke. See you in the next video. Bye bye.